Misi rahasia Vladimir Putin terbongkar, ternyata ini tujuan besarnya. Diperjuangkan secara mati-matian, rupanya Vladimir Putin memiliki misi besar dalam peperangan melawan Ukraina. Tujuannya ini terbongkar melalui perkataannya sendiri. Menurut sebuah laporan oleh The Kyiv Independent, sebuah outlet berita Ukraina yang meliputi invasi Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dalam pidatonya minggu ini bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh wilayah baru. Presiden Rusia dilaporkan membuat pernyataan tersebut selama pameran yang didedikasikan untuk Peter the Great, Raja Rusia dari tahun 1682 hingga 1725. Selama acara pada hari Kamis yang menandai peringatan 350 tahun kelahiran mantan Tsar Rusia, Presiden Putin membandingkan dirinya dengan pemimpin bersejarah itu dan menarik kesejajaran antara upaya mereka untuk mengambil kembali kendali atas apa yang mereka anggap sebagai tanah Rusia. Peter the Great mengobarkan perang utara besar selama 21 tahun, kata Putin dalam diskusi yang disiarkan televisi. Tampaknya dia berperang dengan Swedia, dia mengambil sesuatu dari mereka. Dia tidak mengambil apapun dari mereka, dia mengembalikan apa yang menjadi milik Rusia, tambahnya. Dalam pidato yang sama yang disiarkan di televisi nasional, Putin mengungkapkan niatnya untuk memperkuat dan mengembangkan negaranya. Ternyata itu juga menjadi tanggung jawab pemilih untuk kembali dan kekuatan, kata Putin seperti dikutip zanajakarta.com dari 1945.com. Dan jika kita berangkat dari fakta bahwa nilai-nilai dasar ini menjadi dasar keberadaan kita pasti akan berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang kita hadapi. Komentar tersebut tampaknya menunjukkan bahwa niat Rusia di wilayah Donbas timur Ukraina bukan untuk mencari kemerdekaan dari wilayah separatis, tetapi untuk membiarkan wilayah tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Rusia. Pada bulan Februari, Putin mengambil langkah pertamanya untuk menginvasi Ukraina dengan mengakui kemerdekaan wilayah separatis Luhansk dan Donetsk. Menandatangani dekret, Presiden Rusia mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk sebagai independen dari Ukraina, membentuk pembedaran untuk apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Putin menyusun rencana untuk mendukung dua wilayah separatis. Awalnya mengebarkan invasinya sebagai misi penjaga perdamaian. Komentar Putin baru-baru ini mungkin juga menunjukkan niatnya untuk kembali ke Ukraina Tengah. Akhir pekan lalu pasukan Rusia menyerang Kyiv dengan 4 rudal jelajah serangan pertama di ibu kota Ukraina dalam waktu sekitar 1 bulan. Pejabat intelijen AS baru-baru ini memperingatkan bahwa Rusia siap untuk serangan berkepanjangan di Ukraina. Dan dengan keuntungan baru-baru ini dibuat di wilayah Donbas dan dengan referendum untuk memasukkan wilayah Kherson ke Rusia dalam perjalanan. Komentar Presiden dapat menunjukkan niatnya adalah tidak benar-benar untuk membangun kemerdekaan dari wilayah yang diperebutkan di Ukraina. Sebaliknya, Rusia dapat bersiap untuk memfasilitasi lebih banyak lagi referendum di wilayah yang baru merdeka dan akhirnya menyerapnya ke dalam kerajaan Putin. Sebagai informasi, serangan yang dilakukan oleh Rusia membuat Ukraina dikabarkan kehilangan 100 hingga 200 pasukannya. Hal tersebut dikatakan oleh pejabat senior Ukraina Mykhailo Podolyak yang mengatakan bahwa negaranya sangat membutuhkan bantuan barat. Sebab Rusia disebut telah menurunkan senjata yang lengkap untuk bertempur di Ukraina Timur. Pasukan Rusia telah menurunkan hampir semua hal non-nuklir ke garis depan dan itu termasuk artileri berat. Beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan, ucapnya, sebagaimana dikutip dari The Queen. Maka dari itu Ukraina meminta bantuan berupa artileri berat guna melawan Rusia. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan, tapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi medan perang. Sementara itu, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina Vadim Skibitsky juga menyoroti kebutuhan mendesak akan artileri. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kami, jelas Vadim Skibitsky dinukil dari The Guardian. Ukraina memiliki 1 artileri hingga 10 dibandingkan 15 artileri Rusia. Mitra Barat telah memberi kami sekitar 10% dari apa yang mereka miliki, katanya lagi. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menyebutkan bahwa militer Rusia juga mengalami sejumlah besar korban dalam perang di timur. Kremlin terus menekan dengan massa tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban.
Meski begitu, Rusia disebut masih memiliki kekuatan maju untuk menggempur Ukraina, namun mereka masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan. Sementara itu, bukan hanya banyak pasukan Ukraina yang gugur melawan Rusia, akan tetapi tentara Ukraina juga menjadi tawanan perang oleh Rusia.